Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuhalalkan keridhoanku untuk kalian dan aku tidak murka kepada kalian selama-lamanya." Hadis riwayat Bukhari 81, Kitabul Riqaq 51, bab sifat surga dan neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kita lanjutkan pembacaan terjemahan Sahih Bukhari Muslim, Lu'lu' wal Marjan jilid 3, Kitab Surga, Sifat, Nikmat, dan Penghuninya. Kitab Surga, Sifat, Nikmat, dan Penghuninya, hadis 1797. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, neraka dikelilingi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan nafsu, sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi nafsu. Hadis riwayat Bukhari 81, Kitabul Riqaq 28, bab neraka dihiasi dengan hal-hal yang disukai syahwat. Ya, kita sendiri sudah pasti mengalami setiap hari. Kita lihat bagaimana kita lihat orang yang bolak-balik dengan terbuka auratnya, kemudian kita lebih tertarik daripada kita melihat orang yang rapi berpakaian dan yang kelihatan lebih menjaga diri. Bahkan kita sirik terhadap orang yang menjaga dirinya. Hadis 1798. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terbetik dari lubuk hati manusia. Bacalah firman-Nya, jika kalian mau, yang artinya, maka bermacam-macam nikmat menyenangkan hati." Quran surat As-Sajdah 32, surat 32 ayat 17. Hadis Bukhari 59, Kitabul Bad'il Khalaq 8, bab tentang sifat surga dan bahwasanya ia adalah makhluk. Ya, kita sudah lihat keindahan-keindahan yang ada di dunia sekarang ini, yang itu menurut dia sangat indah. Kira-kira hampir persamaan itu ada lagi seorang artis yang seorang sinematografer James Cameron membayangkan bahwa orang-orang nanti tinggal di pulau-pulau di langit dengan istananya masing-masing, satu sama lain terpisah, tapi dia akan dapat berhubung. Lihatlah film Avatar, itu terindah pada saat ini dalam bentuk terjemahan surga. Seperti itulah kira-kira James Cameron, seorang kufur. Bab pohon di surga. Pohon di surga, hadis 1799. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pohon. Sesungguhnya di surga ada sebuah pohon yang jika seorang pengendara berputar di bawahnya naungannya selama 100 tahun belum dapat melewatinya. Sesungguhnya di surga ada sebuah pohon yang jika seorang pengendara berputar di bawah naungannya selama 100 tahun belum dapat melewatinya. Hadis Bukhari 65, Kitabut Tafsir, surat Al-Waqiah surah ke-56, bab firman-Nya dan naungan yang terbentang luas. Ya, itu kita di sini diumpamakan naik kendaraan kuda. Kuda itu lambang dari nafsu, 100 tahun baru nyampe. Mudah-mudahan di sana kita akan disediakan insyaallah buruk atau apa, dalam waktu sebentar kita bisa melewatinya dan menikmatinya. Hadis 1800. Hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pohon, jika seorang pengendara berputar di bawah naungannya selama 100 tahun belum dapat melewatinya. Itu bayangan ada di dunia seperti itu. Mudah-mudahan di akhirat kita bisa menghindari buruk, insyaallah. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Bukhari 81, Kitabul Riqaq 51, bab sifat surga dan neraka. Hadis 1801. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, di dalam surga
ada pohon tadi. Saya ulangi saja. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, di dalam surga ada pohon, jika kuda yang cepat larinya itu mengelilinginya selama 100 tahun tidak akan mampu menyelesaikannya. Ya. Memerlukan hati yang bersih, hati yang suci. Seperti Rasulullah SAW pun dibersihkan hatinya, baru bisa menempuh yang ratusan tahun dalam waktu sekejap. Hadis riwayat Bukhari 81, Kitabul Riqaq 51, bab sifat surga dan neraka. Bab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridhonya kepada penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridhonya kepada penduduk surga. Hadis 1802. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penghuni surga, wahai penghuni surga. Mereka menjawab, la baik, baik, dan kami penuhi panggilanmu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian ridho? Mereka menjawab, bagaimana mungkin kami tidak ridho sementara engkau telah memberi kami yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekarang aku beri kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu. Penghuni surga bertanya, wahai Rabbi, apa yang lebih utama dari semua itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuhalalkan keridhoanku untuk kalian dan aku tidak murka kepada kalian selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari 81, Kitabul Riqaq 51, bab sifat surga dan neraka. Artinya kita akan selamanya di sana dan abadi. Doa yang biasa kita ucapkan, doa yang biasa kita akan bacakan pada bulan puasa, yaitu wa na'udzuka min sa'atika nar al-mas'aka ridhoka wal jannah wa na'udzuka min sa'atika wan nar Allahumma afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu di dalam bulan puasa, insya Allah kita dapatkan ridho Allah. Bab penduduk surga akan melihat orang-orang di kamar bagaikan gugusan bintang di langit. Penduduk surga akan melihat orang-orang di kamar bagaikan gugusan bintang di langit. Hadis 1803. Hadis Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguh penghuni surga bisa melihat kamar-kamarnya di dalam surga, sebagaimana mereka bisa melihat gugusan bintang di langit. Kata ayahku, lantas aku menceritakan kepada Nu'man bin Abi Ayasi, maka dia berkata, sungguh aku mendengar Abu Sa'id menceritakannya dan dia menambahkannya dengan redaksi, sebagaimana mereka melihat bintang melintas di ufuk timur dan barat. Inilah yang ditafsirkan oleh James Cameron dalam film Avatar-nya, di mana orang-orang memiliki gunung sendiri, apa sendiri, layang-layang ke sana kemari, dan kita bisa mencapainya satu sama lain. Surga itu ada lapisan-lapisan dan tingkatan-tingkatan. Seperti itulah, tapi diterjemahkan seperti itu. Hadis 1804. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, penduduk surga melihat penghuni kamar-kamar dari atas mereka, sebagaimana mereka melihat bintang kejora yang terbit di ufuk timur atau barat, disebabkan keutamaan di antara mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu tempat tinggal para nabi yang tidak akan dimasuki oleh orang-orang selain mereka? Beliau bersabda, benar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tetapi juga menjadi tempat tinggal orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membenarkan para rasul. Hadis riwayat Bukhari 59, Kitabul Badil, halaman 8, bab tentang sifat surga dan bahwasannya ia adalah makhluk. Hadis terakhir untuk pagi hari ini, rombongan pertama yang masuk surga bagaikan bulan di malam purnama. Rombongan pertama yang masuk surga bagaikan bulan di malam purnama. Hadis 1805. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, rombongan pertama yang masuk surga, wajah mereka seperti bulan purnama. Kemudian diikuti oleh rombongan berikutnya yang wajahnya bagaikan bintang-bintang yang bercahaya di langit.
Mereka tidak akan pernah buang air besar di dalamnya, tidak kencing, tidak meludah, dan tidak pula beringus. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas, keringat mereka sarung minyak misik, dan tempat perapian mereka terbuat dari kayu cendana yang demikian wangi. Istri-istri mereka adalah bidadari yang diciptakan secara bersamaan sekaligus dalam satu waktu. Bentuknya seperti nenek moyang mereka, Adam, yang tingginya 60 hasta yang menjulang ke langit. Hadis riwayat Bukhari 60, Kitabul Anbiya 1, bab penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan anak turunannya. Setelah dia, mudah-mudahan kita pahami dengan benar, kita jelas dalam memahaminya, dan kita inginkan untuk mencapainya. Insya Allah kita akan sahabat Rasulullah kelak dan dimudahkan Allah segalanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.